Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda dimanapun berada. Jumpa lagi dan saya di channel Muda Lembang Bertani. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi. Seperti biasa masih pada segmen berkah belajar bertani kepada ahli. Nah pada video berkah kali ini kita masih tetap di lahan Kang Alam ya, karena lahan ini sangat luas sekali, ada sekitar 2,5 hektar lebih. Per beberapa petak lahannya itu ditanami bermacam variasi tanaman. Nah luar biasa, di antara tanaman yang kata saya tadi bermacam-macam itu, bervariasi itu, salah satunya adalah tanaman kubis. Walaupun sebelumnya masih di lahan yang sama, di kebun yang sama, dengan narasumber yang sama, kita telah membahas seputar kubis. Namun keunikan kubis pada pembahasan video kali ini adalah kubis yang masih umur 60 hari setelah tanam. Kalau sebelumnya itu adalah kubis yang sudah siap panen, yaitu umur 120 hari. Namun kali ini adalah kubis yang berumur 60 hari setelah tanam. Yang paling unik dan cukup menarik untuk dibahas pada video kali ini adalah bahwa kubis ini telah mengalami satu fase sangat kritis, yaitu terkena penyakit yang sangat merugikan, yaitu penyakit akar gada. Walaupun demikian, di usia 60 HST kubis ini sekarang sudah mulus lagi, bersih lagi. Akar gada yang sempat menyerang mereka secara kritis itu sekarang sudah terhalau, walaupun tidak 100% teman-teman. Nah seperti apa kiat-kiat yang diambil atau yang dilakukan oleh Kang Alam ya, akan kita bahas sepenuhnya dari A sampai Z, tentunya setelah video yang satu ini. Nah sahabat Muda Lembang Bertani, kita langsung saja tanya-tanya ke Kang Alam. Tadi itu Kang Alam di awal temanya adalah seputar akar gada nih Kang Alam. Dengar-dengar kemarin nih katanya tanaman kol ini pernah terkena penyakit akar gada, bahkan sampai 80% tanaman itu terdampak akar gada. Silakan Kang Alam dibahas secara tuntas, mulai dari penyebab, indikator, sampai kepada solusi, sehingga saya lihat hari ini tanaman kolnya itu sangat subur, katakanlah selamat dari akar gada meskipun tidak 100% selamat ya. Oke, silakan Kang Alam disampaikan. Nah, penyebab yang pertama sih saya lalai lah dari pengaplikasian anti akar gada, atau kalau di sini kita seringnya pakai Kirari, cuman kemarin pengocorannya agak telat gitu. Makanya terdampaklah terserang akar gada. Nah contohnya yang di depan ini terserang akar gada. Yang ciri-cirinya terserang akar gada itu apa? Ya ciri-cirinya daun ketika kepanasan itu layunya sampai pucuknya. Ini hampir semua lah ibaratnya. Oke, itu tadi keteledoran dari Kang Alam sendiri ya. Kalau dari secara alami gitu, penyebab dari alam? Kemungkinan dari faktor tanah sih kalau itu. Banyak kan dari faktor tanah, dari penyemaian juga bisa. Itu banyak lah kalau untuk masalah akar gada. Cuaca bisa, kalau misalnya di pancaroba gini gampang sekali lah terjadinya akar gada. Oke, nah ini yang ceritanya sampai 80% kemudian bisa diselamatkan, itu triknya atau tipsnya apa saja Kang? Nah tipsnya saya biasanya lakukan aplikasi Kirari sama pengocoran itu dibarengi setiap 5 hari sekali. Komposisinya sampai 3 kali lah. Komposisinya kalau untuk Kirari kita kasih 2 atau 3 biar lebih efektif. Terus juga kita pakai JPT auksin biar lebih mempercepat perakaran baru. Terus ditambah juga kalsium
kalsium murni, ditambah juga kalsium yang plus boron lah, lebih bagus. Tambah di asam humat biar pH-nya di angka 6 sampai 7. Nah, kemarin kita sudah cek lagi, alhamdulillah untuk pH hampir rata-rata di 6 sampai 6,8. Berarti hanya fokus di pengocoran saja ya untuk akar Iya, gada. Untuk lebih. biaya yang habis itu untuk perawatan supaya terhindar dari akar gada itu total berapa nggak? Untuk satu drum sih, untuk kirari 120, asam umat kita pakai yang murah, cuma harga kalau nggak salah 30.000, yang 1 kilo itu juga buat 2 drum. Kalau misalnya untuk antisipasi, atau bukan antisipasi sih, untuk pengendalian akar gada. Terus apalagi tadi auksin ya, auksin kita pakai yang murni atau yang inilah yang sepe gitu. Banyak lah, kalau saya kebanyakan beli di online. Kalau untuk CPT harganya kalau nggak salah untuk 1 liter 70.000, belum ongkos, itu kisaran 100.000 lah. Itu buat 4 drum kalau saya. Drum 4 drum itu berarti pemakaian selama 4 kali ya? Iya, Per satu 3 kali. 3 kali. Iya. Per 1 kali kocoran itu berarti menghabiskan kurang lebih 1 drum. Di angka tambah NPK sih, NPK 4 kilo. 4 kilo. Kisaran 200 sampai 300 lah. Oke, ini populasi tanaman kolnya berapa nih Kang Alam? Ini populasi 4,5 sampai 5.000. Kalau menghitungnya ada, mungkin ini cuman 4.000-an lah, 4.000. Terkait harga nih, kira-kira ada yang dikejar nggak dari harga? Untuk harga kita patokan sih harga standar di 3.000 aja. Di angka 3.000. Iya. Kira-kira nih jatuh bobot per pohonnya berapa ini? Kalau masalah itu kita tergantung usia panen. Kalau saya biasanya pengalaman saya, kalau usia panen di bawah 100 hari mungkin ini dari populasi 4.000 lah kita hitung yang ada, mungkin di angka 4 sampai 5 ton. Kalau ditambah usia lagi dengan melakukan perempelan daun itu bisa mencapai ya 8 ton lah, 6 sampai 8 ton Untuk sekali pemanenan. iya, tergantung usia. Untuk jenis Grenova Ada lagi Kang Alam yang perlu disampaikan terkait tips-tips mencegah akar gada nih, karena kan sejauh ini bisa dikatakan berhasil mencegah tuh ya. Kalau sudah 80% kan saya kira sudah sangat parah terserangnya, dan ini ternyata berhasil dicegah. Ada lagi nggak tips dan trik yang lain? untuk tidak terjadinya akar gada? Yang pertama dari penyemaian itu harus dipakai trichoderma untuk ya pupuk semainya. Itu disemprot atau di di lahan semainya? Oh, di lahan semainya. Iya, di lahan semainya Sebelum ditabur ya? Iya, sebelum ditabur. Trichoderma saja. Ya, trichoderma. Terus di lahan kasih trichoderma atau gatik trichoderma itu kita kasih sebelum penanaman di bawah usia 7 di bawah 0 HST lah. Itu bisa dikasih nebijin dengan pengocoran untuk 200 liter air, kasih nebijin 2 sampai 5 kilo. Terus juga bisa juga dengan kirari 2 bungkus per drum. Nah, untuk 1 drum usahakan untuk 1.000 sampai 2.000 tanaman. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ngalah? Sudah itu aja. Selain trichoderma ada lagi nggak yang harus ditambahkan ketika awal-awal penyemaian itu? Udah itu aja. Bisa juga ditambah JPT auksin sih. JPT auksin. Iya. Untuk trichodermanya sendiri itu merek dagangnya apa yang bisa dipakai? Banyak sih. Banyak. Trichoge, Trichoji ya kalau orang keren nyebutnya. Terus Sakope, GMN trichoderma, banyak lah untuk sejenis trichoderma. Nah, sahabat modal yang bertani, saya kira pembahasan seputar akar gada itu tadi sudah secara rinci dibahas ya, dibeberkan secara luas dari A sampai Z oleh Kang Alam. Memang kalau dipantau sejauh ini, momok yang paling menakutkan dari tanaman sejenis kubis-kubisan itu, terutama ya kol, brokoli, bunga kol atau mungkin yang lain, itu memang momok yang paling menakutkan adalah
penyakit akar gada, teman-teman. Saya kira tadi secara rinci sudah dibahas oleh Kang Alam terkait gejala, indikasi, bahkan perawatan atau tips pencegahannya. Bahkan tadi juga sudah dibeberkan oleh Kang Alam itu tips-tips yang mesti dilakukan di awal-awal penyemaian atau penaburan benih, teman-teman. Nah, sahabat muda Lembang Bertani, barangkali itu saja mungkin video kali ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan melalui segmen berkah kali ini. Apabila teman-teman suka boleh di like, jika tidak suka juga boleh dislike. Barangkali ada yang keliru atau kurang pembahasan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar yang nanti akan kita bahas, teman-teman, seperti itu. Barangkali teman-teman rasa ini akan sangat bermanfaat jika di-share, boleh di-share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Demikian dulu sahabat muda Lembang Bertani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.